Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum ya rijalul gaib, ya wali kutub, bihormatin Nabi Muhammad Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Say'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Nurani nama hatiku, la ilaha illallah nama kutaku. Kutaku Muhammad selimbut, Allahu berilah petunjuk kepada kami. Dalam kalimah la ilaha illallahu. Allah, bismillahirrahmanirrahim, Muhammad, Adam. Ashhadallah, ahdallah. Suci di Allah, maha suci pun Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya ruhul idafi, la nafi. Ya ruhul bakti ilaha munfi. Ya ruhul kudus illa isbat. Ya ruhul haq Allahumus sabit. Wahazal baladil amin. Dalam pada keindahan Allah, pada kemuliaan Allah, dalam lindung Allah, dalam karunia Allah. Semoga rahmat dan nikmat selalu Allah curahkan untuk kita semua. Dan saya ingin membahas pada kali ini yaitu pembahasan antara wahdatus syuhud dan wahdatul wujud. Bermula yang dikatakan wahdatus syuhud yaitu perjalanan syariat kepada tarikat. Itu dinamakan wahdatus syuhud. Perjalanan syariat ke tarikat dinamakan pikiran ke hati, ke nurani. Taklukkan pikiran kepada nurani. Itu dinamakan perjalanan tarikat, syariat ke tarikat. Sedangkan yang dikatakan wahdatul wujud itu perjalanan tarikat kepada hakikat. Dinamakan wahdatul wujud. Wahdah, ta'ah, wahdah. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Itulah yang dinamakan akidatul ahlus sunnah wal jamaah. Wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Untuk mendapat wahdatul wujud melalui wahdatul syuhud, perjalanan tarikat, syariat ke tarikat dinamakan wahdatul syuhud. Maka ketika pada syariat ke tarikat memerlukan guru mursyid, guru bimbingan, dinamakan perjalanan syariat ke tarikat. Perlu guru bimbingan, tukang beri petunjuk. Ketika sudah sampai kepada tarikat ke hakikat, itu lepas daripada guru. Karena guru itu hanya sebagai petunjuk arah. Jangan sampai kita mempertuhankan guru, menghormati guru, tapi jangan sampai kita berlebihan mengagung-agungkan guru. Seolah-olah guru itu tidak pernah salah. Jangan guru itu sebagai kita belajar itu pada guru mursyid itu
itu sebagai petunjuk. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Jangan sampai kita menyembah Al-Quran. Begitu juga hadis. Hadis Al-Quran. Nas. Itu petunjuk. Petunjuk semua arah. Seperti contoh saya katakan. Di pamflet tulisan di situ 100 km lagi sampai ke Jakarta. Itu kan petunjuk. Jika kita tidak berjalan, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Guru itu petunjuk, Al-Quran itu petunjuk, kitab itu petunjuk, petunjuk arah, metode, cara, dikatakan syariat. Guru hanya bimbing. Kalau sudah masuk ke dalam lautan ketuhanan, tinggalkan semua. Ilmu-ilmu kita pun tinggalkan. Kita memang kalau tidak paham, memang mesti belajar. Belajar untuk pandai, supaya pandai. Tapi ketika pandai, kita harus meninggalkan pandai itu. Masuklah ke dalam memang kita ini papa kedana. Tiada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sampai kepada wahdatul wujud. Tiada kehendakku, tiada kuatku, tiada lihatku, tiada dengarku, tiada tutur kataku. Ini kan cuma ditempel. Hakikat kita ini patung, diberi nyawa, bisa berkalam, bisa melihat, bisa mendengar. Ketika mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah, kembali kepada Allah. Mana milik Allah? Kuat kita ini punya Allah, dititipkan sebentar, kembali kepada Allah. Ketika mati, terbaring di situ, telinga besar, tak bisa mendengar. Kenapa? Sama, pendengaran telah diambil, telah kembali kepada Allah. Begitu juga mata basar, ketika mati kita di situ, mata kita terbuka besar, tapi tidak bisa melihat. Kenapa? Basar, penglihatan telah diambil. Kalam, bertutur kata ini. Ketika mati mulut kita besar, pelongo, tapi tidak bisa berkalam. Kenapa? Kalam itu telah ditarik oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah, kembali kepada Allah. Ini kita ini semua tempel. Bukan milik kita. Makanya kita ini belajar untuk sekedar mengenal, bukan untuk memiliki. Kalau kita untuk memiliki, kita nanti menjadi iblis, menjadi sombong, angkuh. Merasa alim, merasa pintar, sudah banyak ngaji kitab, sudah bertahun-tahun di pondok. Kita agung-agungkan itu. Sebenarnya memang perlu belajar di pondok, perlu belajar pesantren, ngaji kitab ini, memahami Al-Quran, perlu, bukan tidak perlu. Tapi setelah kita pahami itu, kita iktikadkan di dalam hati kita, lepaskan semua itu. Lepaskan. Banyak orang sudah belajar bertahun-tahun tidak mau melepaskan itu. Tidak mau ke wahdatul wujud. Mau ke di wahdatul syuhud saja. Kalau di wahdatul syuhud saja, sombong kita. Terus mencari ilmu kita. Iblis itu di wahdatul syuhud dia. Iblis. Iblis pandai. Alim. Iblis. Karena dia di wahdatul syuhud. Tidak mau turun ke wahdatul wujud. Adam itu wahdatul wujud. Adam, fana. Adam itu kan artinya tiada. Wujud artinya ada. Lawannya Adam, artinya tiada. Adam itu tiada, kosong, alam kekosongan. Kita ini kan majasi, nisbah. Kita hidup, tubuh kita ini kan tubuh nisbah semua ini. Diberikan. Bukan milik mutlak, milik kita, bukan. Jadi kita jangan merasa memiliki, jangan merasa kita kuat, jangan merasa kita serba ada. Kita ini kan fakir. Makanya disuruh belajar sifat 20 untuk mengenal, sekedar mengenal. Mengenal wujud.
bermula wujud itu nafsiyah itu. Sifat 20 itu dibagi 4, nafsiyah. Nafsiyah wujud itu dia tiada asal sekali-kali, tiada tempat sekali-kali. Hingga Nabi dan Wali tidak mengetahui asal usul zat. Wujud itu tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tiada langit, tiada bumi, tiada hari, tiada malam. Di mana itu? Siapa tahu? Tiada yang tahu. Sendirinya, Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu katakan, itu dikatakan sifat nafsiyah, wujud. Sedangkan yang dikatakan salbiyah itu salbi, sifat. Salbiyah, kidam, baka, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Itu sifat wahdah, wahidiyah. Yang ketiga, ma'ani. Ma'ani itu kudrah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu ma'ani. Yang keempat, ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu yaitu kadirun. Kadirun, muridun, alimun, hayyun, basirun, samiun. Yang berkata-kata, yang kuat, yang kehendak, yang hidup. Yang ilmu, yang mengetahui. Itu pada sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah itu ditaklukkan kepada sifat, dikembalikan kepada wahidiyah, kepada wahidiyah. Ma'ani. Sedangkan ma'ani itu dikembalikan kepada wahdah. Wahdah itu dikembalikan kepada wujud. Itu kan tajalli zat kepada sifat, tajalli sifat kepada nama, tajalli nama kepada af'al. Berarti dia zat, sifat, asma, af'al. Kalau zat tidak bisa dikatakan. Tiada asal sekali-kali, tiada tempat sekali-kali. Hingga Nabi dan Wali tidak mengetahui asal usul zat. Zat tidak bisa dipelajari. Yang disuruh pelajari sifat, asma, af'al. Makanya kalau di zat tiada Nabi, tiada Wali di situ. Zat. Ia dengan sendirinya. Tiada langit, tiada bumi. Tiada hari, tiada malam. Bermakna sifat 20 itu dari Asy'ariyah, dia bermakna kita harus memahami sifat 20 itu dengan benar-benar. Bukan sekedar menghafal tahu wujud, ada, kidam, baka, kekal, sedia. Bukan begitu. Bermakna kita harus memahami itu. Wujud kita pahami, kidam kita pahami, sedia kita pahami semua itu. Baru dikatakan lepas daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Etiket 50. Bukan untuk menghafal-hafal saja, bukan sekedar tahu. Kita harus benar-benar. Tuhan menciptakan kita dengan sebenar-benarnya, bukan main-main. Masa kita mau mengenal Allah hanya main-main? Jangan main-main. Benar-benar kenal. Jangan berkata, oh saya orang awam, saya belajar tauhid sekedar ini. Tiada hadis dan ayat yang mengatakan belajarlah kamu sekedar awam, tidak ada. Yang ada kata hadis Nabi, belajarlah kamu dari sejak lahir sampai mati. Dari ayunan sampai liang lahat. Jangan buat diri awam. Belajar itu. Berarti niat terus sekarang. Saya niat belajar dari sekarang sampai mati. Itu baru. Jangan bilang, oh saya awam. Saya tak mau ngaji tauhid dalam-dalam. Memang harus dalam supaya kita mengenal, benar-benar mengenal.
supaya tidak mengenal Allah sekedar mengenal nama. Cuma peringkatnya mungkin peringkat memang dia bertahap, tidak langsung ke atas. Dari wahdatul syuhud baru bisa ke wahdatul wujud. Dia ada paksaan, tapi yang sering kita lihat sekarang, banyak orang mengatakan, oh itu bukan tingkat-tingkat saya belajar itu tingkat wali, aulia belajar ilmu-ilmu dalam itu. Diturunkan semua ilmu ini untuk manusia, nas, insan, untuk kita. Wali sama juga, makan nasi, minum air juga. Karena apa? Karena nafsu kita takut. Nafsu dan setan takut bahwasanya kita terlepas dari belenggu hawa nafsu godaan setan. Maka ditakuti kita janganlah belajar dalam-dalam. Padahal Nabi suruh belajarlah kamu dari lahir sampai mati. Janganlah belajar agama setengah-setengah. Harus habis, harus selesai. Ilmu Allah ini tidak pernah habis bila terus kita gali-gali. Makanya kita belajar sampai hidup, sampai umur kita, sampai nyawa di kandung badan. Belajar dengan sebenar-benar belajar, biar selamat iman kita, selamat iman dunia dan akhirat. Jangan selalu bertengkar, beda agama bertengkar. Agamanya sama, beda mazhab bertengkar. Agamanya sama, mazhabnya sama, beda pemahaman bertengkar. Semuanya sama, beda sudut pandang bertengkar. Sampai kapan kita akan lanjutkan bertengkar ini? Sampai kapan kita harus bertengkar? Bertengkar sekarang dari atas sampai bawah. Mana saya bukti saya katakan. Dari tingkat DPR bertengkar. Dari sampai ke bawah siapa lagi? DPR sampai ke rakyat bertengkar sama-sama ini rakyat. DPR bertengkar sama-sama DPR. Orang berilmu bertengkar sama-sama berilmu. Ulama pun bergaduh sama-sama ulama. Apa yang kita buat ini? Sebenarnya apa yang kita cari ini apa? Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Itulah kita. Semoga saja taufik dan hidayah Allah selalu curahkan untuk kita bersama. Semoga selamat iman, rizki mudah, selamat dunia akhirat. Dalam lindung Allah, dalam lindung Nabi. Semoga diberi pikiran yang jernih, hati yang suci seperti hati para nabi. Supaya sifat iri, dengki, aib dan keji dihilangkan. Berdoalah ketika berwudu, niatkan dalam hati sifat sombong, angkuh, dengki, aib, cungkak, tamak, rakus. Seperti ketika membasuh muka itu niat dalam hati. Itu wudu itu kan simbol daripada taubat. Yang disucikan sebenarnya yang disucikan itu memang sudah suci. Seperti nyawa kita, ruh kita itu kan suci. Tiada kencing, tiada berak, dia ruh, nyawa. Untuk apa juga disucikan? Disucikan itu adalah jasmani, simbol taubat. Ditaubatkan ini. Mata kita kadang ada tengok yang haram, telinga kita kadang ada yang mendengar, mulut kita ini mungkin ada berkata untuk orang. Berwudu sampai kepada hati, kepada nurani, sampai sana taubat. Wudu itu kan taubat. Mengangkatkan hadas kecil. Hadas kecil itu debu-debu pada hati, debu-debu pada pikiran. Debu-debu pada pikiran, debu-debu pada hati disucikan. Minta ampun pada Allah untuk diri kita, untuk saudara kita,
untuk sahabat kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin dan muslimat. Minta ampun pada Allah. Dan memohonlah semoga orang-orang kafir masuk Islam. Jangan kita mendoakan supaya dilaknat. Jangan kita mendoakan supaya diazab. Nabi tidak ajarkan begitu. Nabi ajarkan berdoalah untuk mereka yang tersesat itu supaya diberi petunjuk. Diutuskan para nabi dan rasul itu bukan untuk membunuh orang kafir, bukan untuk menghakimi orang kafir. Diutus nabi dan rasul dan utusan itu adalah untuk menyelamatkan kafir daripada kesyirikan, untuk menyelamatkan semua manusia yang telah menyembah selain Tuhan. Bukan untuk mendoakan supaya dilaknat, bukan. Makanya sekarang banyak persepsi orang yang beragama merasa dirinya benar. Maka suka menghakimi orang. Belajar agama itu bukan untuk menghakimi orang. Hakimi diri kita sendiri dulu. Merdekakan diri kita dulu dari belenggu hawa nafsu. Baru bisa kita merdekakan negara kita. Ini diri kita sendiri masih terikat dengan nafsu, dengan keinginan dunia. Bagaimana kita mau ambil negara? Bagaimana mau kita bangun negara? Masih ada kepentingan pribadi kita. Nabi berjuang tiada kepentingan dirinya. Ketika wafat Nabi pun tiada lain kata-kata ummati. Umatnya, manusia seluruh disayang, seluruh dunia disayang oleh Nabi. Tiada yang dibenci. Yahudi pun disayang. Nasrani pun disayang. Didoakan oleh Nabi. Begitu juga kita. Karena yang disuruh ikut contoh. Nabi itu contoh. Tauladan, tidak kuutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk contoh dan tauladan. Itu contoh. Supaya kita mengikuti itu. Itulah yang dikatakan sunnah. Sunnah itu bukan pada pakaian. Sunnah itu bukan pada pakaian. Sunnah itu pada akhlak. Sunnah. Itulah sunnah. Mengikuti sunnahnya. Akhlaknya. Harus mengikuti sidik. Harus sidik kita. Sidik. Amanah. Harus amanah. Amanah jangan kita tukar-tukar. Jangan disuruh sampaikan A, kita sampaikan B. Yang iya jangan kita bukankan. Yang bukan jangan kita iyakan. Jangan kita balik-balik. Menyampaikan sesuatu itu jangan sampai ada kepentingan pribadi kita. Jangan sampai ada kepentingan kelompok. Jangan sampai ada kepentingan organisasi, partai, golongan, jangan. Bermakna kita yang dikatakan kerja pada Nabi, gaji pada Allah. Bermakna kalau kerja pada Nabi, gaji pada Allah, berarti setelah sampaikan, yang kita tahu sampaikan. Soal diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Diterima pun tidak ada untung bagi kita, ditolak pun tidak ada rugi bagi kita. Apa susah kita? Kata Allah, wahai Muhammad, tugasmu menyampaikan. Menyampaikan fazakir, beri mereka peringatan, beri mereka nasihat-nasihat yang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Soal taufik dan hidayah, Allah yang beri. Allah beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah lah yang mengetahui siapa yang sesat di jalan Allah dan Allah yang lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk di jalan Allah. Apa kita sibuk menjadi panitia? Panitia bilang sesat orang, bilang kafir orang. Jangan begitu. Oh, masalah dia sesat, kita beri amaran nasihat-nasihat yang baik. Soal dia tidak terima, itu urusan dia. Tugas kita memberi nasihat. Jangan suka menghakimi orang. Hakimi diri kita sendiri. Perangi dulu Yahudi dan Majusi dan Nasrani yang ada pada diri kita. Ketika engkau telah berhasil memerangi Yahudi dan Nasrani yang ada pada diri sendiri, maka tidak ada lagi Yahudi dan Nasrani yang engkau perangi di luar dirimu. Karena hakikat Yahudi ialah
nafsu amarah lawamah yang ada dalam hatimu sendiri. Itulah Yahudi. Sifat keyahudian. Makanya orang kafir itu musuhnya itu bukan pada darah dagingnya, bukan pada badannya. Musuh kita sama mereka yaitu pada akidah, iktikad mereka yang menyimpang. Itu musuh. Kalau badan dia sama, mata dia sama juga seperti mata kita, daging dia sama juga, rambut kita sama juga seperti rambut Nasrani, seperti rambut Yahudi sama juga. Karena kita semua dari bapa Adam, ibu Hawa, sama satu keturunan. Yang musuh akidah, iktikad dia. Itu yang diperang pun bukan dengan parang, bukan dengan bom. Ambil bom orang buat apa? Perang itu dengan apa? Dengan lisan, lidah. Lidah ini adalah sebenarnya inilah pedang Zulfakar. Lidah kita ini namanya pedang Zulfakar. Dengan lidah inilah menyampaikan. Inilah pedang yang dikatakan pedang Zulfakar. Bukan besi yang buruk itu besi buruk. Yang pedang yang asli itu lidahmu. Lidahmu. Maka pergunakan lidahmu itu, pedangmu itu kepada yang baik-baik. Potong yang baik-baik. Jangan sampai untuk melukai orang. Itulah Zulfakar, lidah. Alif, lidah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf beribu maaf. Apabila ada tutur kata saya yang tersinggung ataupun lebih bahasa ataupun kurang bahasa, saya mohon maaf beribu maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada saudara-saudara pendengar yang musliman yang dirahmati Allah ini, saya mohon maaf beribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.